One, two, three, four. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radian Norisa, NIM 2041050101026. Di sini saya akan menanggapi presentasi Pak Wadud yang ada di YouTube. Definisi pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Konsep pendapatan nasional itu ada 6. 1. Produk domestik bruto atau disingkat GDP. Yang kedua, produk nasional bruto yang disingkat GNP. Produk nasional neto yang ketiga atau disingkat NNP. Yang keempat, pendapatan nasional neto yang disingkat NNN. Yang kelima, pendapatan perseorangan atau disingkat PI. Yang keenam, pendapatan yang siap dibelanjakan. Produk domestik bruto atau disingkat GDP pengertiannya adalah jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. GDP memiliki rumus yaitu GDP sama dengan pendapatan masyarakat DN atau dalam negeri ditambah pendapatan asing LN atau luar negeri. Produk nasional bruto atau disingkat GNP. Produk nasional bruto dalam bahasa Inggris Gross National Product adalah nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. Jadi, jika seorang pria asal Indonesia yang menjual pakaian ke luar negeri, misalnya ke Singapura, barang atau jasa yang dihasilkan termasuk ke dalam GNP. Rumus cara menghitung GNP adalah GNP sama dengan pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNI luar negeri dikurangi pendapatan asing dalam negeri. Produk nasional neto atau disingkat NNP. Produk nasional neto adalah produk nasional kotor dari GNP dikurangi penyusutan barang modal. Dengan rumus NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan barang modal. Pendapatan nasional neto atau disingkat NNI. Pendapatan nasional neto adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Cara menghitung NNI sebagai berikut. NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Apa itu sih pajak tidak langsung? Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, seperti pajak hadiah, pajak penjualan, dan lain-lain. Pendapatan perseorangan atau disingkat PI. Pendapatan perseorangan adalah atau disebut personal income, merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan manapun. Misalnya, gaji seorang karyawan kantoran, maupun pendapatan wira swasta yang didapatkan secara berantai. Rumus pendapatan perseorangan adalah PI sama dengan NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan, plus transfer payment. Apa itu sih transfer payment? Transfer payment adalah penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi, melainkan diambil sebagian dari pendapatan nasional tahun lalu, seperti pembayaran dana pensiun, tunjangan pengangguran, dan sebagainya. Pendapatan yang siap dibelanjakan atau bisa disebut disposable income. Apa itu sih disposable income? Adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan untuk menjadi investasi. Rumus disposable income adalah DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Pajak langsung itu adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, seperti pajak pendapatan. Manfaat perhitungan pendapatan nasional itu ada 9. 1. Mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Yang keempat, memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Yang keenam, sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Yang ketujuh, sebagai indikator pembandingan kualitas standar hidup antar negara. Yang kedelapan, sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir, yang kesembilan, sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara.
Macam metode penghitungan pendapatan nasional itu ada 3. Satu, metode pendekatan nilai produksi. Yang ketiga, metode pendekatan pendapatan. Dan yang terakhir, metode pendekatan pengeluaran. Metode pendekatan nilai produksi. Pendekatan nilai produksi adalah menjumlahkan barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha baik itu BUMN maupun UMKM pada suatu negara dalam waktu setahun. Dengan rumus Y sama dengan tutup buka kurung P1 kali Q1 tutup kurung ditambah buka kurung P2 dikali Q2 tutup kurung ditambah buka kurung P3 dikali Q3 ditambah titik ditambah buka kurung PN dikali QN tutup kurung. Keterangannya Y itu sama dengan pendapatan nasional, Q1 itu jenis barang ke 1, QN jenis barang ke N, P1 harga barang ke 1, PN harga barang ke N. Metode pendekatan pendapatan. Metode pendapatan nasional dengan menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang menerima sumbangan terhadap proses produksi. Dengan rumus Y sama dengan W plus R plus I plus P. Keterangannya adalah Y sama dengan pendapatan nasional, W sama dengan WG atau upah, R atau rent, sewa, biaya sewa tanah, gedung, dan harta tetap lainnya. I interest atau bunga, P profit atau keuntungan. Metode pendekatan pengeluaran. Metode pendekatan pengeluaran adalah jumlahkan semua pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat pada periode tertentu dengan rumus Y sama dengan C plus I plus G plus buka kurung X min M tutup kurung. Dengan keterangan Y sama dengan pendapatan nasional, X sama dengan ekspor, M sama dengan impor, C sama dengan konsumsion atau konsumsi rumah tangga, I sama dengan investment atau investasi, G sama dengan government expenditure atau pengeluaran pemerintah. Pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam ada 4. 1. Pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Yang keempat, penghitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islam melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah. Sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam ada 9. 1. Ghanimah. Yang kedua sodakoh. Yang ketiga infak. Yang keempat zakat. Yang kelima yang keenam jizyah. Yang ketujuh kharaj. Yang kedelapan pajak tambang dan harta karun. Yang kesembilan atau yang terakhir wakaf. Sekian tanggapan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.